Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kita boleh kembali lagi ada di minggu pertama di bulan yang ke-9 ini, dengan segala kasih karunia Tuhan yang sudah kita rasakan di sepanjang bulan lalu. Dan hari ini kita kembali dipertemukan di bulan yang baru ini, hendak memuji memuliakan nama Tuhan. Tentu kita semua dalam keadaan sehat, dalam baik. Karena itu mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita bersaat teduh sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita sambut ibadah kita pada hari ini. Kita undang semua berdiri. Mari kita angkat pujian dari Kidung Kesahan 44, 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Puji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, puji mentari wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang yang gemerlapan muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari jemaat Tuhan, kita serahkan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam kebaktian Raya Minggu yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus pada minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nats pembimbing ibadah kita terambil dari Yakobus 1 ayat 22 hingga 24 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya." Demikianlah nas pembimbing dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan."
Karena itu mari kita rendahkan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari baru, minggu di awal bulan ini kami boleh kembali lagi Tuhan sertai dan pimpin. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan dan beribadah kepada Tuhan di minggu ini. Namun juga seketika kami sadar bahwa siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebenarnya kami orang-orang yang tidak layak karena dosa, karena pelanggaran, karena kejahatan kami. Karena itu Bapa, kami dengan segala kerendahan hati memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami. Kuduskan dan sucikanlah kami Tuhan atas segala dosa kami, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, sikap dan perbuatan-perbuatan kami, menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama. Karena itu Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Permohonan ini dan pengakuan ini kami naikkan dengan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan sudah mengampuni kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang terambil dalam Mazmur 103 ayat 2 hingga 5 dan Yosua 1 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampunimu segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Karena itu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dan berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Mari kita akan masuk dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau memohon kepada Tuhan agar Tuhan berfirman, bersabda melalui hamba, melalui kebenaran Alkitab, sehingga kita sungguh dikuatkan, dihibur, dimampukan untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kurindu sabdamu, kurindu firman Tuhan Yesus, heran dan berkuasa. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari siapkan hatimu, katakan ku rindu firman-Mu Tuhan. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami berserah.
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Tuhan, itulah kerinduan hati kami saat ini. Kami hendak merenungkan firman dan mendengarkan firman. Mari Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat, dan bila terangi serta pimpin hati pikiran kami, sehingga kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, yang menyaksikan, menceritakan, yang memberitakan tentang Tuhan kepada segala bangsa. Makasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati pikiran kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan lagi kita mengawali bulan baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dan Yakobus 1 ayat 19 sampai 23. Sampai 25 maksudnya. Tapi kita baca saja ayat Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan 6. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu akan mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan atau memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur kita memulai bulan yang baru ini. Di awal minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, ini tema yang tentu menarik bagi kita karena memang ini sesuatu yang ya selalu kita ya renungkan, pikirkan, gumuli ya dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, perikop yang kita baca ini hendak menjelaskan bahwa tidak lama lagi umat Israel akan memasuki tanah Kanaan. Maka Musa ya mengulangi kembali akan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi yang sungguh telah dialami umat Tuhan. Musa ya hanya diizinkan Tuhan melihat tanah itu dari kejauhan. Ya sayang ya, karena itu Musa hendak mengingatkan ya kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas umat Israel. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dan menyertai mereka dalam perjalanan mereka ya, melewati padang gurun. Dan semua yang terjadi dalam hidup umat Israel sampai akhirnya
mereka akan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan atas mereka. Kata Musa itu hanyalah karena anugerah, karena kuasa, karena penyertaan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Itulah sebabnya Musa lagi-lagi tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan mereka supaya mereka setia kepada Tuhan. Mereka tidak melupakan aturan, hukum, ketetapan, perintah, bahkan firman Tuhan. Ya. Dan itulah sebabnya dikatakan sebab hanya dengan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu mereka akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan semesta alam. Itu yang disampaikan oleh Musa. Itu sebabnya Musa lagi-lagi hendak menegaskan hal ini. Karena ini hal yang sangat penting. Jangan sampai mereka lupa, jangan sampai mereka abai, jangan mereka sia-siakan. Karena itu melalui firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita akan renungkan bersama. Berkaitan dengan bagaimana mereka harus sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, maksud dan arti dari mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa mereka sungguh-sungguh harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya. Musa hendak menegaskan dan mengharapkan bahwa perintah dan ketetapan Tuhan itu harus benar-benar mereka pahami dan bukan hanya sekedar untuk diketahui. Jadi bukan cuma dengar, tapi harus mengerti, harus pahami. Dan sehingga firman Tuhan itu tidak dianggap sepele, tidak dianggap remeh, tidak dianggap tidak serius, gitu ya. Harus ditanggapi, dihidupi sungguh-sungguh. Karena apa? Karena firman itu sungguh-sungguh hidup dan berkuasa. Firman harus menyatu dalam kehidupan bangsa atau orang-orang percaya. Sebab masa depan mereka terletak hanya kepada firman Tuhan, bukan karena kekuatan, karena kehebatan, karena pengalaman mereka, bukan. Dan karena itu jangan memandang remeh, jangan memandang rendah. Itulah sesungguhnya peringatan Musa kepada mereka. Dan ini ada juga dalam Amsal 13 ayat 13. Dalam terjemahan lama berkata, siapa meremehkan atau menghina firman Tuhan akan menanggung akibatnya atau akan mengalami kehancuran. Tetapi mereka yang takut terhadap perintah atau firman akan menerima upahnya atau akan menerima imbalan, begitu ya. Nah, saudara, ini yang menjadi penegasan, ya, maksud dan arti daripada Musa memerintahkan mereka untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, karena memang firman Tuhan itu berkuasa, firman itu hidup, berotoritas, ya, memimpin dan menyelamatkan kehidupan kita. Nah, satu kata untuk menjelaskan arti dari mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu, ya, adalah ketaatan. Nah, ketaatan dalam bahasa Yunani itu dipakai eupakua, ya, atau yukowa, ya. Jadi artinya itu tidak hanya sekedar ya taat, obedience begitu, atau tidak hanya sekedar patuh begitu. Tetapi ada unsur atau ada hal yang mengandung pengertian di sana, mendengarkan begitu ya. Bahasa orang tua kita selalu bilang apa? Dengar-dengaran, kan begitu. Itu sudah include itu, bukan hanya telinga. Tapi dengar-dengaran itu betul-betul ya kamu lakukan persis, tepat, sesuai begitu. Ya, jadi itulah sesungguhnya yang bisa diartikan kata mendengarkan. Ya, jadi hal yang sangat-sangat ya membutuhkan keseriusan dalam hidup kita. Karena banyak orang Kristen, orang percaya yang kelihatannya melakukan, padahal ya melakukan semuanya itu dengan tidak tulus, ya, dengan tidak sungguh-sungguh, bahkan dengan terpaksa. Maka ada istilah, ada ungkapan setengah ketaatan sama dengan ketidaktaatan, kan itu, ya. Nah, itu sebabnya Musa dengan tegas mengingatkan mereka untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu. Karena hidup mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Dan kalau tidak, maka pengalaman beberapa orang yang tidak mendengarkan dan tidak melakukan firman Tuhan menjadi bukti mereka dihukum, bahkan sampai dimurkai dan dibinasakan Tuhan. Bahkan ya
termasuk Musa sendiri pun ya, tidak masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Karena apa? Karena ketidaktaatannya juga. Ya. Sebagaimana dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai dengan 13. Nah itu sebabnya hal ini menjadi penting. Musa sungguh-sungguh mengajarkan supaya mereka mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu sangat-sangat serius, sangat penting. Mengapa? Karena ya Musa sendiri sudah mengalami itu semua. Dia sadar bahwa ketidaktaatan itu membuat dia tidak menikmati dan tidak bisa sampai ya ke tanah Kanaan, tanah perjanjian daripada Tuhan. Ya. Nah inilah yang sungguh harus disadari oleh kita semua. Ya, bahwa ya, mendengarkan itu tidak sekedar dengar, tapi ada sebuah ketaatan di sana, ada sebuah ketundukan hati di sana, ada sebuah sikap yang sungguh tulus di sana. Dan perbuatan itu pun pasti akan tepat sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana harusnya mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Nah, dalam kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 25, ya, yang kita tidak baca tadi tetapi ini juga menjadi dasarnya. Di sana jelas diterangkan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dalam ayat 19 berkata, setiap orang hendak cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Jadi artinya bagaimana kita punya sikap yang benar dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, tapi apa? Banyak mendengar. Artinya pusatkanlah perhatianmu sungguh-sungguh terhadap firman. Jangan firman baru dikatakan 1, Anda sudah 10 begitu ya. Atau khotbah yang mungkin menyinggungmu Anda sudah marah-marah. Padahal itu betul-betul terjadi dan itu sungguh-sungguh ya mengoreksi hidupmu. Tapi kita udah marah-marah begitu. Maka di sana dikatakan jangan cepat berkata-kata, jangan cepat marah. Maka disebut apa? Harus lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Cepatnya apa? Mendengar, kan begitu. Nah saudara, itulah yang harus disadari. Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Dengan tujuan supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari yang terjadi justru kebalikannya. Ya, banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Mudah ya, sekali berkomentar, menggurui, menghujat, menghakimi. Mudah sekali mengkritik, ya, menggosip, memprovokatif. Ya, bahkan dalam Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi mari kita harus sadari itu. Kalau kita betul-betul mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan taat, dengan tepat, maka pertajam pendengaran kita. Seperti seorang murid. Sebagaimana dalam Yesaya 55 ya. Bahwa aku setiap pagi ya memperdengarkan ya suara Tuhan. Dan Tuhan mempertajam pendengaranku. Mari kita bangun persekutuan keintiman dengan Tuhan. Dengan melatih telinga dan pendengaran kita akan firman Tuhan. Yang kedua adalah di dalam ayat 20 sampai 21. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Dikatakan apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Artinya buanglah hal-hal yang kotor dalam hati. Kalau memang kita mau mendengarkan firman dan bisa melakukan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan tepat, maka segala ya kekotoran hati kita, dosa kita, kejahatan kita, ya, semua hal-hal yang menjadi masalah dalam hidup kita, kita harus selesaikan dulu. Baru kita bisa menerima firman. Karena kalau tidak maka firman pun seperti apapun baiknya kita akan tolak, kita akan keraskan hati. Kita akan tidak sukai. Itulah sesungguhnya. Dan ini disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan penabur tentang 4 jenis tanah. Sebenarnya itu 4 jenis pendengaran kan? Ya, pendengaran. Ada yang di tanah yang ditabur ya di tanah yang berbatu-batu, ada yang di pinggir jalan, ada di semak belukar, tapi juga ada yang di tanah yang subur. Maka itu menggambarkan tentang bagaimana orang mendengar firman, tapi dia tidak memperhatikan sungguh-sungguh.
Dia mendengarkan firman tapi ada banyak kekhawatiran. Dia mendengarkan firman tetapi dia tidak percaya. Kenapa? Dia tidak terima dalam hati. Tapi sebaliknya, orang yang mendengarkan firman dengan roh lemah lembut, kata firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Inilah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Dan ketiga dikatakan apa? Ayatnya yang ke-22 sampai 24. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Artinya kalau kita sudah mendengar, kita sungguh-sungguh sudah terima, kita sungguh-sungguh tahu apa perintahnya jelas, maka lakukanlah. Jangan ragu, jangan tunggu, jangan tunda. Lakukan segera. Itulah yang Tuhan mau. Bukan ngajar, bukan bicara, bukan ngomong, tapi lakukan dulu. Ya, dalam Esra 7 ayat 10 di sana dikatakan sebab Esra telah menyelidiki firman Tuhan. Karena itu Esra apa? Dia melakukan firman Tuhan. Ya, dia setelah meneliti, berkomitmen, bertekad, dia menyelidiki, kemudian dia melakukannya. Baru kemudian dia mengajarkan. Ya kan? Kalau umumnya orang setelah meneliti apa? Dia langsung ajar kan? Baru dia lakukan. Tapi justru tidak. Tuhan mau kita memahami firman Tuhan, tahu sungguh-sungguh firman, baru kita lakukan dulu. Baru setelah itu kita ajarkan. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya ketika kita mengajarkan, yang kita ajarkan bukan teori. Yang kita ajarkan bukan hanya ilmunya. Yang kita ajarkan adalah kehidupan, kebenaran, dan sesungguhnya firman yang hidup itu nyata. Bukan omong doang. Bukan hanya menggurui, tapi betul-betul firman itu hidup. Maka itulah sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Karena kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka dikatakan kamu menipu dirimu sendiri. Artinya tidak benar. Kita menjadi batu sandungan. Ibaratnya kita ya mau jual minyak wangi tapi kitanya bau kan begitu. Kan orang gak akan tertarik. Kenapa? Karena hidup kita tidak berpadanan dengan apa yang kita dengarkan dan lakukan. Itulah sebabnya hal-hal ini yang harus disadari. Dan ketika kita tidak segera melakukan, maka kita orang yang cepat apa? Lupa. Seperti diumpamakan orang yang bercermin itu, ya. Ketika dia mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah itu. Jadi kalau kita tidak melakukan, maka cepat kita lupa. Cepat kita tidak ingat, cepat kita juga menyangkali kadang-kadang, ya. Maka itulah sebabnya Musa selalu mengingatkan jangan sampai melupakan akan perbuatan Tuhan, akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Dengarkanlah sungguh-sungguh dan lakukanlah firman Tuhan. Dan sebagai akibat dan berkatnya dari mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, di sini dikatakan Tuhan menjanjikan kehidupan kepada semua orang, kepada bangsa Israel, bahkan kita semua. Ketetapan dan peraturannya bekerja dalam hidup kita. Artinya firman Tuhan itu yang akan menjaga, melindungi. Firman Tuhan itu yang menjadi pelita, suluh, terang dalam hidup kita. Menuntun kita, bahkan memberi kita motivasi untuk kita hidup. Memberi kita semangat dan gairah. Memberi kita optimis dalam menjalani hidup ini. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan yang mengubahkan dan membarui hidup kita. Itu yang sungguh Tuhan rindukan. Dan yang kedua dikatakan bahwa dengan kita melakukan firman Tuhan, maka orang-orang akan takjub, orang-orang akan sungguh-sungguh ya tertarik melihat sikap hidup kita yang berubah, yang membuat orang begitu memuliakan Tuhan karena melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Inilah yang dikatakan di dalam ayat 6 tadi. Dikatakan lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan yang berakal budi. Wah, luar biasa. Bahwa apa? Nama Tuhan dimuliakan, kita pun menjadi berkat atas segala bangsa. Dan yang ketiga dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 bahwa kehidupan umat yang menjadikan firman Tuhan dasar kehidupannya, mendengar dan melakukan sungguh-sungguh, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka saudara, ini menjadi sebuah renungan bagi kita
supaya kita kembali menghidupi firman. Apalagi di tengah situasi saat-saat ini, mari firman Tuhan yang dapat menolong kita, firman Tuhan yang dapat membimbing kita. Dan dia akan terus memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalani setiap waktu. Bahkan di bulan baru ini, menghadapi lagi minggu ke depan, kita tidak tahu. Tapi kalau ada firman Tuhan, maka firman itu adalah kekuatan. Dia adalah pelita sulu terang dalam hidup kita. Mari, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan? Ya, mungkin kita sudah baca, dengar berkali-kali selama kita menjadi Kristen. Namun pertanyaannya bagi kita, bagi saudara, sudah berapa banyak kita melakukan firman Tuhan? Sudah berapa banyak kita melakukan firman Tuhan? Dan pertanyaannya, selama hidup dengan jumlah usia umur kita sekarang ini, kira-kira adakah kita merasa semakin hari semakin bertumbuh dan semakin berbuah? Atau malah sebaliknya, semakin mundur maupun atau semakin mulai tenggelam dalam dunia ini? Karena itu mari renungkanlah firman Tuhan ini. Kalau hidupmu sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka pasti bagian firman Tuhan ini, berkat firman Tuhan ini akan juga kita alami. Dan kalaupun tidak, maka itu berarti ada masalah dalam hidup kita berkaitan dengan haus dan lapar kita. Sudah mulai kurang, bahkan sudah mulai redup, sudah mulai tawar. Karena itu hati-hati. Kalau orang sudah seperti itu, maka dia akan cepat untuk kalah, bahkan dia akan mengalami berbagai masalah. Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan, dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab berbahagialah mereka yang mendengar dan memelihara atau melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh boleh menguatkan kembali dan mengingatkan kami. Itu bagaimana kami menjadikan firman Tuhan sungguh-sungguh dasar dalam hidup kami, pusat hidup kami, sumber dari segala sumber apapun. Karena firman-Mu itulah yang menjadikan dari segala yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu yang memelihara, menopang segala yang ada. Dan firman-Mu yang sudah menjadi manusia itu, yang menyelamatkan, yang menggenapi, yang setia, dan yang membawa kami kepadamu kembali. Itulah sebabnya jangan biarkan tinggalkan kami sebagaimana Musa dengan sungguh-sungguh tak jemu-jemu. Dia mengingatkan kepada bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan, supaya jangan mereka lupakan firman. Mereka harus dengar sungguh-sungguh firman, taat pada firman, dan melakukan firman. Demikian juga kami Tuhan, bahwa firman itu masih relevan untuk kami. Karena perjuangan kami belum selesai, tugas kami belum selesai, dan tanggung jawab kesaksian kami terus Tuhan inginkan dan Tuhan tuntut dalam setiap hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dengarkan sungguh-sungguh firman-Mu, dan kami dapat melakukan dengan tepat, dengan persis sesuai dengan apa yang kami dengarkan daripada-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati saat ini untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Keesahan 449, bait yang pertama. Berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku.
berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini, serta dengarkanlah ketetapan-ketetapannya. Hakikat perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kedua, roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Karena itu mari sikap dalam menghadap perjamuan kudus sungguh menjadi bagian dan perhatian kita, bahwa hendaklah keberadaan tubuh jiwa roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Yang kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain atau saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Ketiga, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang terakhir, perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa atau sudah menerima sidi jemaat. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita siapkan hati, kita serahkan diri, kita mohon perkenanan Tuhan. Kita berdoa. Kini saatnya Tuhan, kami akan menerima tubuh-Mu dan darah-Mu melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini. Kami menyerahkan hidup kami padamu. Mohon Tuhan layakan, suci kuduskan kami. Dan Tuhan hadir dalam perjamuan Tuhan bersama kami saat ini. Kami bawa hidup kami kepadamu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berserah. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 26 hingga 27 berkata, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan atasnya, dia mengucap syukur dan berkata, minumlah semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu mari silakan ambil dan bagikanlah di antara saudara-saudaramu dalam keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kita mengangkat pujian, tercurahlah darah Tuhanku di bukit Golgota.
Apakah semua sudah mendapatkan? Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, peganglah roti di tanganmu, angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh syukur dan iman yang kepada Tuhan, kita menerimanya. Makanlah. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah anggur di tangan kananmu dengan tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur dan iman yang sungguh kepadanya, terimalah, minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari masing-masing kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan menolong menyertai kita sepanjang bulan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang boleh kami alami, terima dalam hidup kami, yang sudah Tuhan kerjakan 2000-an tahun yang lalu di Golgota. Kau mati tersalib tergantung untuk menebus dosa kami. Darahmu, tubuhmu sungguh boleh menjadi kesaksian bagi keselamatan kami, menjadi meterai bagi pengampunan dan hidup kekal yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Dan saat ini, kalau kami ada sampai hari ini, lagi-lagi inilah karya Tuhan, pengorbanan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan, yang sudah menyertai, menguatkan, bahkan menolong kami melewati hari, minggu, bulan demi bulan di tahun ini hingga boleh ada di bulan ini. Dan ini menjadi keyakinan bagi kami lagi menapaki dan menjalani minggu ke depan di bulan ini. Kami percaya anugerah Tuhan yang sama pula yang akan menyertai memimpin kami, akan membuat kami lebih-lebih lagi melihat karya-Mu yang ajaib dahsyat itu terjadi dalam hidup kami. Maka segala apapun Tuhan, pergumulan kami, bersama Tuhan kami dapat cakap mengalami, mengatasi dan menang atasnya. Bahkan segala hal, masalah, sakit kami, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Masalah, kelemahan-kelemahan karena ekonomi, karena kekurangan, karena masalah-masalah dalam setiap masa depan, kehidupan apa saja itu Tuhan ada, memberikan kami hikmat, kemampuan dan kemampuan untuk menanggungnya, bahkan boleh berkemenangan di dalam dan melaluinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang minggu bahkan bulan ke depan ini kami boleh berjalan bersama Tuhan dan berkemenangan bersama dengan-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima perjamuan kudus pada hari ini. Karena itu sebagai rasa syukur kita, mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari dengan penuh syukur dan sukacita kita akan memberi persembahan dengan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 378, 1 dan 2. Ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhan. Ingatlah, ingatlah,
Ingatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan dalam anugerah Tuhan melalui ibadah dan perjamuan kudus yang boleh kami terima dari Tuhan, kami boleh diberi lagi kesempatan untuk mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan syukur ini. Berkenalah Tuhan menerima, memberkati dan memakainya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu memelihara bagi seluruh jemaat-Mu yang sungguh telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terpujilah Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk keberadaan bangsa negara kami. Kami sungguh topang doa ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintahan Presiden Insinyur Joko Widodo bersama dengan Kiai Haji Maruf Amin. Kami berdoa untuk seluruh kabinet Indonesia Maju, lembaga legislatif, yudikatif, bahkan pemerintahan sampai ke daerah, RT, RW, semuanya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai mereka dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Dan Tuhan beri dan anugerahkan roh takut Tuhan dalam memimpin bangsa negara ini. Kami juga bersyukur dalam mengatasi pandemi COVID, kami boleh melihat ada pencapaian, ada kemajuan, ada sebuah hal-hal yang memberikan pengharapan lagi, memberikan suatu yang baik ke depan untuk supaya semua langkah-langkah ini semakin lebih baik sehingga pandemi COVID boleh segera berlalu, sehingga Indonesia boleh kembali pulih, bangkit untuk membangun keberadaannya dengan semakin maju ke depan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau, memuliakan nama-Mu yang sungguh telah bekerja berkarya bersama pemerintah dan semua warga bangsa. Berikan kami ketaatan kepada Tuhan untuk tetap setia, untuk dengan sungguh-sungguh menjalankan setiap perintah atau kebijakan yang disampaikan oleh pemerintahan kami. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dan membawa ke dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan misi dalam negeri luar negeri. Tuhan juga memberkati. Kami topang doa semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di garis depan pelayanan, baik mereka di utusan lintas budaya, tenaga utusan gereja, lembaga-lembaga misi, maupun volunteer, semua Tuhan kami topang supaya Tuhan pakai mereka sehingga dengan segala yang mereka lakukan di berbagai tempat, biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, banyak orang-orang yang boleh diselamatkan dibawa kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu, jemaat-Mu, Pok Pukris Kota Wisata. Biar kami terus bersemangat dalam menjalankan visi dan misi yang Tuhan berikan. Untuk gereja ini menjadi gereja yang oikumenis dan misioner. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, para majelis, maupun juga seluruh pengerja untuk bergandengan tangan sehati setia. Dan sungguh penuh semangat untuk boleh mewujudkan visi misi dalam segala pelayanan, kesaksian dan juga persekutuan kami. Doa kami Tuhan berkati akan semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Meskipun kami tidak bertemu secara langsung, tapi biarlah Tuhan, kasih Tuhan ada bagi mereka di setiap kehidupan mereka, di rumah mereka masing-masing. Hibur dan kuatkan mereka. Khususnya orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kasihani, Tuhan berikan semangat, sukacita, berikan damai sejahtera, bahkan perlindungan dari Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan.
Dan biarlah perlindungan-Mu nyata mereka alami rasakan. Sehingga di masa tua mereka tetap bersuka cita, beria-ria, bersorak-sorak karena Tuhan. Dan boleh menjadi teladan dan berkat bagi anak cucu keturunan-keturunan mereka. Dan sungguh nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan setiap orang tua kami. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam sakit, dalam pemulihan. Kami topang doa untuk Ibu Suti Sutompul, Oma Eki Palanto, adik Michael Tirtawinata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Bapak Menatua Sahala Manik, Eyang Ian Mas Paitela, Ibu Juliana Gultom, dan Ibu Caliani. Kami doakan supaya Tuhan dari Bapak tangan-Mu yang penuh kuasa terulur, menjamah dan melawat setiap mereka yang sakit. Dan oleh bilur-bilur Kristus menyembuhkan, memulihkan mereka. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, SLB Kriakon. Tuhan juga memberkati anak-anak ini. Tuhan pakai anak-anak kami ini supaya juga terus semangat dan terus boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Kami bawa dan serahkan juga jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur Tuhan untuk adik Esiela Simbolon, untuk Bapak Niki Tuaidan, untuk Bapak Penatua Stephen Runtu, untuk adik Gihon Siregar, untuk adik Nikolas Kiano Runtu, Ibu Rini Susanti, Eyang Sumarsono, Saudara Yosua Pertogi Hamonangan, dan juga adik Riko Kansil. Kami bersyukur Tuhan di sepanjang minggu yang sudah dilalui. Kami sungguh berterima kasih Tuhan boleh mengaruniakan umur dan tahun-tahun berkat bagi mereka. Dan doa kami dengan bertambahnya usia mereka, bertambah-tambah juga mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani dan berserah untuk semakin hidup mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Bahkan Tuhanlah yang juga akan bertambah-tambah menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu lewat hidup dan lewat usia yang ada. Sehingga mereka boleh menyaksikan kebaikan, mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Dan mereka diberkati untuk semakin lebih menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bawa dan taruhkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini. Dalam segala aktivitas kami, seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan sungguh menyertai. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan jaga lindungi, Tuhan memberkati. Seluruh apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan boleh beruntung di dalam Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan untuk selama-lamanya. Demi Kristus Yesus kami alaskan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan kembali dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Mari dengarkanlah sungguh-sungguh dan lakukanlah itu dengan setia, dengan tepat dan sesuai dengan yang difirmankannya. Maka engkau akan berhasil, engkau akan beruntung dan dipakainya bagi kemuliaan namanya. Mari kita angkat pujian. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan yang adalah mulia dan merdu. Sungguh itulah menjadi firman yang hidup, yang indah dan yang benar dalam hidup kita. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan,
Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Karena itu jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat silakan duduk, mari kita bersatu teduh bersyukur untuk ibadah yang sudah boleh berlangsung. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Gembala majelis menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ke depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan dipatuhi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.